Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar tentang masalah uang dan hati. Saya berdoa tambah hari, tambah kita semakin murni di hadapan Tuhan, semakin memiliki kesucian seperti yang Tuhan dan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan perjalanan hidup kita, selama kita tinggal di bumi ini, kita akan mengalami banyak pencobaan, banyak godaan, banyak hal yang menggiurkan, yang seringkali menjerumuskan, atau membuat hati kita ini bergeser pada tujuan Tuhan. Awalnya mungkin suci, awalnya mungkin murni. Karena dengan berjalannya waktu, kita akan mengalami banyak godaan-godaan yang menggiurkan, terutama tentang hal-hal duniawi yang akan mencondongkan hati kita ini kepada yang bukan sifatnya pada kekekalan. Banyak orang terjerat dengan keinginan mata dan keinginan daging sehingga mereka hidup jauh dari apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan. Saya berdoa, tambah hari kita ini tambah murni di hadapan Tuhan. Tambah hari kita didapatin semakin ngerti yang utama dalam hidup kita itu apa. Kalau kita sendiri nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita hanya ngejar segala sesuatu yang duniawi, kita ngejar kekayaan, kita ngejar kepuasan, kita ngejar gaya hidup duniawi, kepuasan daging kita, ujungnya kita akan tersesat dan jatuh dalam banyak dosa, dan ujungnya akan membinasakan kita. Kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat pesta pora. Kita disuruh menjaga diri kita begitu rupa, supaya hati kita ini jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Sebab kepentingan duniawi ini seringkali membuat mata kita ini buta, membuat mata kita ini tergiur dengan semua hal yang ujungnya menjerat kita ke dalam banyak pencobaan dan ujungnya kita hidup dalam dosa dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan yang tidak hidupnya benar di hadapan Tuhan lebih mengasihi dunia. Dunia yang diutamakan. Hal yang kekekalan tapi nggak terlalu dipikirkan. Kalau hanya fokus kepada hal duniawi dan kita hidup di dalamnya dan mengasihi dunia ini, begitu rupa kita mengasihi dunia dan apa semua yang di dalamnya. Kalau kita ini mengasihi dunia, kita akan terjerat dalam perilaku sistem cara dunia berpikir dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Di ayat yang lain dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita yang paling berharga itu adalah hal duniawi, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hati kita akan condong ke sana. Hidup kita akan condong mengikuti yang duniawi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak peduli lagi dengan tujuan Tuhan. Kita nggak peduli lagi dengan apa kata Tuhan. Kita nggak peduli lagi dengan visi Tuhan. Kita nggak peduli, yang penting diri kita ini dipuaskan dengan semua tipu daya dunia yang menyeret kita kepada keinginan dan ujungnya akan menghancurkan kehidupan kita. Kalau orang mengasihi dunia, bagaimana mungkin dia mengasihi Allah? Kita harus memprioritaskan Tuhan menjadi yang utama dan terutama loh. Kita lanjutkan lagi, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini pasti akan hancur, tidak kekal. Semua yang dalam dunia ini, yaitu keinginan daging. Daging kita menginginkan sesuatu yang enak. Kita maunya dipuaskan semua dengan hal yang indah-indah. Maunya hidup bebas, tanpa aturan, tanpa berdoa. Hidup free sex, tanpa ikatan. Hidup sembarangan, semuanya keinginan daging maunya dipuaskan kok ini. Daging ini kan nggak suka dengan Tuhan. Daging ini nggak suka pikul salib sangkal diri. Daging ini sukanya dipuaskan dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Daging ini nggak suka hidup setia dengan pasangan. Maunya berzina. Free sex semuanya dilakukan. Keangkuhan hidup, keinginan mata. Semua hal duniawi yang menyesatkan itu. Keinginan mata kita ini nggak pernah bisa dipuaskan. Keangkuhan hidup kita. Kita pingin menjadi sesuatu yang utama dan terutama. Dan kita nggak peduli dengan tujuan Tuhan loh.
Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup ini bukan berasal dari Bapa, ini dari dunia. Yang jadi masalahnya hari ini, hidup kita ini dipenuhi dengan keinginan ini atau tidak. Atau hidup kita ini dikontrol dengan semua keinginan daging dan hawa nafsu begitu rupa. Keinginan mata kita dipuaskan begitu rupa. Sehingga kita memiliki keangkuhan hidup, gak peduli lagi dengan Tuhan. Kalau kita sudah seperti ini, kita ini bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan bilang kau anak Tuhan, tapi karaktermu, kelakuanmu, omonganmu persis seperti orang dunia. Yang kamu pikirkan seperti orang dunia pikirkan. Yang dikejar bukan lagi kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi ngejar segala sesuatu yang duniawi, yang tidak kekal. Bapak Ibu, kita ini bisa menjadi orang yang rohani, yang cinta Tuhan. Di sisi lain kita juga bisa diberkatin Tuhan loh. Tapi kalau kita ini menjadi orang yang duniawi dan kita nggak cinta Tuhan, ujungnya kita akan hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu. Ujungnya orang yang hidup dipenuhi dengan hawa nafsu dan keinginannya akan hancur babak belur loh. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya loh. Akan tetap hidup selama-lamanya. Orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Kita tinggal di dunia, memang kita seringkali komunikasi dengan dunia, orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Kita bekerja di dunia, tapi kita tidak ngikutin sistem dunia. Kita memiliki gaya hidup dan nilai kerajaan Allah. Kita bekerja memang harus bekerja dengan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan sama kita. Tapi di sisi lain kita nggak tenggelam di dalamnya. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang tenggelam dengan kepentingan-kepentingan duniawi, ujungnya kalau Tuhan tiba-tiba datang mendadak akan menjadi suatu jerat. Kita nggak akan pernah tahu Tuhan datang, Tuhan panggil kita kapan. Tapi kalau kita punya hidup yang syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta keinginan duniawi, ujungnya kita akan ketemu dengan kematian yang kekal. Makanya kita disuruh berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita ini beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan kita tetap berdiri, tetap tegar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa tinggal di dunia, kita bisa bisnis di dunia, kita melakukan aktivitas di dunia, tapi di sisi lain kita memiliki karakter kerajaan Allah. Orang-orang yang tahu ini, dia tahu prioritasnya itu apa. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama, Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga punya usaha. Tapi fokus saya kepada Tuhan, pada pribadi Tuhan. Selain itu, saya juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya, dengan usaha saya. Ketika saya lakukan itu, saya tahu prioritas yang mana yang saya harus utamakan. Banyak orang nggak ngerti dalam masalah ini. Banyak orang bertindaknya ngawur, sembarangan, dan sembrono. Bertindak semaunya sendiri. Melakukan segala sesuatu, ngikutin persis seperti cara dunia. Kalau sudah seperti itu, kita dipenuhi dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Kita nggak peduli dengan perkara ilahi. Kita akan menjadi anak Tuhan yang datang ke ibadah. Tapi pola pikir kita persis seperti orang dunia. Itu yang membuat kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Itu yang membuat hidup kita nggak jadi berkat bagi banyak orang. Justru hidup kita akan malah babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Saya berdoa hari ini, hati kita ini semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin dibawa ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan. Sehingga kita tahu prioritas mana. Bapak Ibu, banyak orang, makanya Alkitab seringkali ngomong kan, orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena hatinya condong ke sana. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Banyak orang sudah Kristen, sudah rajin ibadah, tapi fokusnya kepada hal yang duniawi. Yang kita utamakan itu pribadi Tuhan dulu. Ini beres dulu. Kalau apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan, kita tahu prioritas kita adalah Tuhan jadi utama dan terutama, sisanya kita kerjakan dengan tanggung jawab, Tuhan pasti berkati. Kita ini bisa melakukan aktivitas apapun semau kita sendiri, kalau Tuhan tidak berkati, akan menjadi sia-sia. Karena suatu hari yang kita kerjakan yang tidak kekal itu akan binasa, akan hilang.
Tetapi harusnya kita ngejar kekekalan. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau semuanya ditambahkan kepadamu, termasuk pekerjaan itu diberkatin Tuhan. Termasuk hidupmu akan mengalami hal yang ajaib dan luar biasa. Tapi Tuhan harus jadi prioritas utama dalam hidup kita. Bukan kita pentingin dengan segala sesuatu. Kita hidup jadi orang Kristen, KTP kita Kristen, kita minggu ibadah, tapi kelakuan dan tindakan kita persis seperti orang dunia. Persis seperti orang dunia. Keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita, cara pandang kita, cara kita memutuskan, tindakan kita persis seperti orang dunia. Cara bisnis kita persis seperti orang dunia. Pakai cara apapun hanya untuk dapat keuntungan pribadi. Hanya supaya dapat kepuasan dan keinginan daging kita ini dipuaskan dengan melakukan semua hal kenajisan dan kekotoran. Ujungnya kita akan binasa seperti dunia ini akan binasa dalam kekekalan. Bapak Ibu, justru kita menjadi anak Tuhan harus tampil berbeda. Hidup kita, tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita harus berbeda. Karena kita anak-anak Tuhan, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita meskipun kumpul dengan orang-orang yang duniawi, nak kenal Tuhan, justru kita jadi berkat di sana. Bukan malah kita kelakuan kita persis seperti mereka. Bapak Ibu, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup ini tidak pernah bisa dipuaskan. Ini perlu ditaklukkan karena ini bukan berasal dari Bapa. Ini akan menjerat banyak orang jatuh dalam dosa. Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan terjerat dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, lupa dengan tujuan Tuhan. Tuhan bukan lagi yang utama dan terutama. Orang model kayak begini tidak akan mengasihi Tuhan. Ngomongnya mulutnya mengasihi Tuhan, tapi tindakannya persis seperti orang dunia loh. Ujungnya engkau akan lenyap dengan semua keinginanmu. Justru karena kita ini jadi anak-anak Tuhan, selama kita tinggal di dunia, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Prinsip kita prinsip kerajaan Allah. Tindakan kita tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bukan malah kita memiliki hidup yang penuh kompromi. Dipuaskan dengan semua hal yang duniawi. Kita bangga melakukan hal duniawi. Melakukan hal dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup dengan semua kepentingan-kepentingan yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita ini bisa menaklukkan diri kita, kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kan percuma kita bisa dapat segala sesuatu yang dunia ini sediakan, tapi di sisi lain kita kehilangan kekekalan. Buat apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Makanya kita harus berjaga-jaga, jangan sampai hati ini melintir dengan semua kepentingan duniawi yang memuaskan hasrat dan hawa nafsu kita. Akhirnya kita terjerat di dalam dosa. Justru kita harus belajar pikul salib sangkal diri dan hidup dalam ketepatan ilahi. Makanya saya berdoa ya, Bapak Ibu semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan gak pingin hidup kita ini menderita kekurangan, melarat, miskin. Tuhan tidak mau, Tuhan mau kita diberkati. Dan kita memberkatin banyak orang, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu tidak pernah membuat hati kita bergoyang, melintir, meleset dengan tujuan Tuhan. Tapi banyak orang tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Sehingga jadi orang yang duniawi, sekalipun gelarnya pendeta atau ngakunya cinta Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bebas dengan masalah ini loh. Kalau kita ini merdeka masalah uang ini, hati kita nggak nempel sama uang, kita tahu tujuan Tuhan ketika memberkatin kita. Kita bisa didapati menjadi pengelola hartanya Tuhan dengan baik. Semakin kita bisa mengelola hartanya Tuhan, semakin Tuhan percayakan. Tapi banyak orang Kristen hari ini ngejarnya kepuasan daging, kekayaan duniawi. Ketika mendapat kekayaan untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya, ujungnya dia akan terjerat ke dalam kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, ketika Tuhan semakin berkatin kita, Tuhan semakin limpahi kita dengan anugerah dan kemurahannya, harusnya kita semakin bisa dipercaya mengelola harta Tuhan dengan baik, menjadi orang yang bisa dipercaya untuk menjadi orang-orang yang bisa memberkatin banyak orang. Amin. Hari ini justru tambah hari
Tambah Tuhan berkatin kita, harusnya hati kita gak nempel sama uang. Justru semakin Tuhan percayakan berkat sama kita, semakin kita bisa menaruh berkat itu untuk tujuan Tuhan. Kita didapati menjadi orang-orang yang murni hatinya, tidak tergiur dengan semua kemewahan yang dunia tawarkan. Kita fokus kepada tujuan Tuhan. Buat apa kita menikmati semua yang dunia tawarkan, kemewahan, kekayaan, segala isinya, tapi ujung hidup kita ditolak mati di dalam kekekalan. Di sisi lain, kita bisa dipercaya hartanya Tuhan, kita bisa mengelola hartanya Tuhan. Di sisi lain juga kita bisa dipercayakan menjadi orang yang didapatin berkenan melakukan setiap apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah terpelintir hati kita nih, terkecoh dengan tipu daya dunia yang menyesatkan kita pada hawa nafsu. Ujungnya itu hanya menjadi jebakan setan yang mengikat kita, yang menjerat kita, supaya kita nih masuk dalam jebakannya. Tipu daya kekayaan. Semakin kita ngejar kekayaan, kita akan terjerat dengan berbagai macam pencobaan, keinginan yang membuat kita jauh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdoa hari ini, hati kita semakin murni. Kita tahu kenapa Tuhan berkatin kita. Tuhan punya maksud dan tujuan itu. Kenapa Tuhan tetapkan menjadi orang percaya, supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita semakin hari semakin murni mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini membuat kita semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Bagimu pujian dan hormat syukur. Kami materikan firman-Mu dengan darah domba firman nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami firman menjadi kehidupan. Mau berdoa untuk setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Tuhan berkatin mau satu persatu. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, dari jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus.
Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah. Dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke nemepe piana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi. Bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pepe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana matekene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me. Breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me. Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding
Jesus I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus I adore. Jesus I adore.